Oke, so welcome back ke Gatuba Channel, it's Vio here. Dan kali ini aku bakal lanjut lagi untuk ngereaksi ini The Eminence in Shadow episode 10 ya bisa dibilang. Jadi setelah kemarin episode menegangkan banget 8, 9, 10 dimana terbukti bisa dibilang kayak membuat fakta baru lagi. Ternyata sebenarnya anggota kultus Diablos yang menyerang yang pakai topeng itu adalah ayah sambung dari si Sherry sendiri gitu ya. Dan dia kayak menyembunyikan fakta gitu bahwa sebenarnya dia yang ngebunuh ibunya si Sherry ini gitu. Dan kenapa dia pingin merebut mata ketamakan itu atau greedy eyes itu adalah karena dia pingin abadi. Dia pingin abadi karena dia kan udah mulai sakit-sakitan tuh. Nah makanya dengan mata ketamakan itu atau greedy eyes itu bisa dibilang kayak dia pingin hidup abadi tanpa sakit-sakitan gitu ya. Terus juga bisa dibilang kayak ya intinya pingin hidup tenang, pingin hidup abadi seperti itu. Cuman dia hanya dengan ternyata memanfaatkan, setelah ibunya Sherry meninggal, dia memanfaatkan Sherry untuk meneruskan penelitian tentang mata ketamakan atau greedy eyes gitulah bisa dibilang. So, dan terakhir dia akhirnya dibunuh sama Shadow, sama Cheat gitu kan ya. Karena bisa dibilang karena ini sih, karena pingin melenyapkan aja si Shadow-nya gitu. Nah, jadi terus juga si Sherry akhirnya memutuskan untuk pindah belajar ke luar negeri kayak gitu karena dia merasa tidak ada alasan lagi dia di sini untuk apa gitu kan ya maksudnya. Dan akhirnya ya setelah kejadian itu musim panas tiba kalau nggak salah ya. Terus akhirnya si Shadow ini akhirnya ditugaskan atau tanpa sengaja tuh ingin mengikuti ujian Dewi Agung gitu ke salah satu tanah suci, yaitu adalah Lindworm. Dan akhirnya dia pergi ke sana dengan berat hati dan tidak sengaja gitu ya. Si Rose mengajak dia bersama-sama gitu dan terjadi kesalahpahaman karena si Rose itu udah kayak udah cinta banget gitu, istilahnya kayak menganggap si Chit itu tuh kayak cinta sama dia gitu ya, karena nyelamatin dia waktu pas itu dari bandit-bandit itulah bisa dibilang. So kita langsung saja di sini, apakah ada yang menarik atau setibanya Chit di Lindworm ini bakal ketemu sama siapa atau langsung melakukan ujian kah gitu ya. Dan terakhir juga itu sumpah itu nggak jelas banget, sumpah itu si Alexa itu prepare buat ke Lindworm ini tapi kayak nggak jelas gitu loh, maksudnya repot banget, rempong banget gitu dia shopping ya kan ya, apalagi sama kakaknya gitu. So itu koplak sih kalau menurut aku sih ya. So kita langsung saja ini sekarang untuk episode ke 11 berarti ya benar, episode ke 11 dimana jadi kayaknya udah sampai di tanah suci sih, kayaknya udah sampai ke Lindworm kayaknya sih. Kotak-kotak roti sobek. Oh, dia kayaknya mau ini ya, mandi kayaknya, air panas sih kayaknya. Onsen, dia benar. Di saat seperti ini bentar. Itu Alexa kan ya? Dia nggak tahu ada Alexa di sana tuh, bagaimana nih? Ujian Dewi, oke. Kayaknya bakal dimulai sih. Sumpah Cit kayak santai banget, dia gak tahu ada Alexa di situ dong. Aduh. Baka. Oh, ritual pertarungan. Hmm,
Memanggil pahlawan Olivier. Oh, oke. Oh, jadi dia juga ikut dalam itu ya? Apa sih? Pencarian atau ya itulah pokoknya. Menolak terus. Jadi meriah banget dan memang ditunggu-tunggu banget kayaknya sih sama penduduk setempat gitu ya di sini kayaknya. Ya cukup dengan cerita sejarahnya lah ya, Dewi Beatrix, apa pahlawan Olivier gitu kan. Cuman gimana caranya dia manggil arwah gitu buat dijadiin apa, temen duel gitu ya. Pengganti. Demi kelancaran ujian Dewi. Oh, jadi mereka menolak untuk ditolong apa, investigasi atau melanjutkan investigasi atau inspeksi untuk itu ya, apa sih, kejadian yang Uskup Agung yang dibunuh itu gitu. Oh, Natsume si Delta. Delta apa Beta? Beta ya kayaknya sih. Nih. Ah, very good. Aduh, sama-sama ini lagi ya. Begon, kelihatan banget lu gak suka sama dia cuy. Itu Rose ya kayaknya sih. Ujianmu. Oke. Okay. Oh. Let's go, let's go. Oke, so Satria Midgar. Ini salah satu anak buahnya si ini kan, si Alexia bukan sih? Seriusan? Lu mau muncul sebagai shadow di sini? Jangan bilang nanti
Tanpa undangan, tanpa apa, tiba-tiba si Shadow muncul di sana lagi ya. Hmm. Nih, para di sini semua. Bosankan pasti. Aneros. Aneros tuh itu kan ketua OSIS kan? Hah? Lu dong. Oh iya, si Rose kali yang itu yang ngedaftarin kayaknya sih. Nesan. Nggak mungkin kan lu bakal maju ke sana sebagai shadow gitu kan dia. Pengalihan kah? Seriusan? Dia shadow bakal muncul, shadow muncul di sini. Oh. Oke, kalian udah menyiapkan sesuatu kah? Wow, oke. Oleh Uga nih, boleh juga nih. Oh, dia beneran manggil ini dong kayaknya. Iya. Hmm? Cewek ternyata. Penyihir bencana. Wah, jangan bilang nanti Shadow versus sama Aurora nih. Bandit. Oke. Okay. Jadi penasaran. Oh. Gila. Gila, setara sih mereka kayaknya sih. Bener-bener kayak setara banget gitu. Mata violet.
Shadow senang ya punya lawan yang setara dengan kekuatannya si Shadow gini. Gila, itu makin banyak dong itunya. Tombaknya. Yo. Seriusan nih. Ih gila, wow. Aduh, barriernya langsung, sihirnya langsung hancur. Ngaturnya langsung kayak berubah gitu. Oh, jadi makin keluar gitu ya. Pokoknya mengancam ke seluruh kota gitu, di seluruh penjuru kota gitu kayak sih. Oke, so itu dia. Jadi aku kayak masih bingung gitu loh, maksudnya tujuannya si Shadow ini kan sebenarnya tuh kayak dia pengen mengacau gitu katanya kan ya sebenarnya pengen mengacau ujian gitu. Terus maksud perkataan si Alpha tadi itu tuh apa, maksudnya kayak Sanctuary telah menjawab panggilan dia. Jadi memang Shadow sih yang manggil arwah sebelumnya kan ya, penyihir bencana si Aurora itu kan, dan akhirnya dia apa dia bisa dibilang kayak ya melawan Aurora gitu lah yang sebenarnya gitu kan maksudnya. Cuman aku masih bingung dengan tujuannya si Shadow ini gitu, karena terakhir juga apakah si Shadow ini membuat suatu skema atau kayak sudah menargetkan atau membuat rencana gitu kalau sengaja nyuruh si Alpha atau yang lainnya itu untuk membunuh Uskup Agung gitu. Terus akhirnya jadi kayak setelah itu pokoknya membuat keributan gitu, dan akhirnya membuat gereja bertanya-tanya sebenarnya pembunuhnya siapa gitu, padahal sebenarnya bukan si Alpha gitu kan ya. Atau sebenarnya dia nyewa eksekutor atau dia nyewa pembunuh untuk ngebunuh si Uskup Agung itu supaya gereja itu kayaknya punya kerjaan gitu, maksudnya ada yang diurusi gitu bisa dibilang. Aku nggak tahu sih apakah murni Uskup Agung ini tuh memang orang pihak lain yang membunuh beliau, atau memang eksekutor itu atau yang mengeksekusi atau yang membunuh si Uskup Agung itu adalah kayak suruhan dari si Shadow sendiri gitu, atau Alpha sendiri gitu ya. Sumpah sih bingung. Ya setelah ini kita bakal lanjut lah ya untuk episode ke 12 berarti ya. Karena seperti biasa kayaknya sih aku bakal lanjut. Ini biasanya aku seminggu itu 3 episode biasanya. Oke, so paling gitu aja, kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya, episode 12 setelah ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe. So ya, thank you.